Shalom, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam PA kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini kami Naposo Bulung dapat mengadakan PA. Kiranya Tuhan yang menolong dan berkati kami pada hari ini. Kami hanya berharap pada Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan menyertai kami. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, PA kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi teman-teman kita Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di masa pandemi apalagi sekarang ini ya teman-teman sudah tahu bahwa saya juga sebagai seorang pendeta mengalami ya situasi sulit seperti sekarang ini. Dan yang saya rasakan pada awalnya jujur marah, kecewa, sedih, frustasi, bahkan benci terhadap diri saya sendiri dan merasa ada apa dengan diri saya. Bertanya-tanya kepada Tuhan, dosa apa yang sudah saya lakukan. Saya mengingat bahwa ya mungkin ada persoalan, mungkin memang ya saya merasa bahwa banyak kekurangan yang terjadi dan sehingga mungkin saya merasakan bahwa Allah absen, Allah tidak hadir, Allah tidak menolong dan membuat segala sesuatunya baik-baik saja. Dan itu membuat saya cukup terbebani, frustasi lah dengan keadaan saat ini. Sehingga ini bertanya membuat pemikiran-pemikiran yang lain. Namun memang ada satu hal yang saya ingat bahwa betul tidak ada persoalan yang lebih besar atau lebih kuat daripada Tuhan. Tidak ada persoalan yang lebih besar atau lebih kuat daripada Tuhan. Sehingga di dalam fase seperti ini ya saya akhirnya merenungkan bahwa memang saya perlu untuk semakin bertobat, semakin untuk lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini menjadi momen untuk melihat betapa banyak hal-hal yang menjadi kekurangan di dalam masa-masa sekarang ini. Ya, saya teringat memang seperti Martin Luther, reformator kita, dia memulai untuk mereformasi kekristenan itu, dia mulai dengan mengambil waktu tenang, berpuasa di dalam kamarnya. Di dalam masa itu dia bergumul cukup berat dan dia melihat betapa malunya dirinya terhadap dosa dan kekurangan yang dia kerjakan selama hidupnya. Tapi satu yakin dia yang percaya bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kasih setia dan anugerah daripada Tuhan yang memperbaharui dan mengampuni segala dosanya.
Sehingga memang saya juga berpikir demikian, merenungkan bahwa memang kadang bahkan sering kita gagal untuk berbuat baik karena kita terkadang merasa tidak layak untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin ya karena kita tidak yakin bahwa Tuhan telah mengampuni diri kita. Padahal Allah itu begitu baik, Allah itu begitu pengampun terhadap diri kita. Ketika kita betul-betul sungguh berjumpa dengan Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik, dan anugerah Tuhan itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga di dalam Mazmur 25 ini yang merupakan doa pribadi Daud kepada Tuhan, di mana dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Makanya dia bilang, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Ya memang terkadang ya seperti saat ini ya, saya terkadang merasa malu, merasa ada halkah yang mungkin membuat saya kurang iman. Tapi di sini saya melihat bahwa inilah fase yang harus dilewati. Sehingga bukan hanya istilahnya untuk berdiam sekarang sini saja, tetapi disinilah titik langkah ke depan apa yang harus kita kerjakan. Maka Daud pun katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Artinya kita tidak mau hanya berdiam seperti sekarang ini saja. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Agar apa? Agar di dalam doa inilah kita diberikan kekuatan pengharapan yang baru. Agar kita mengerti bahwa Allah lah yang akan menuntun kehidupan kita. Allah lah yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semuanya. Allah yang akan menunjukkan jalan sehingga kita tidak khawatir, tidak bimbang. Memang ada segala dosa yang kita lakukan dan pelanggaran, tetapi Daud katakan, janganlah kau ingat, tapi ingatlah akan kasih setia Tuhan dan karena kebaikannya. Sehingga kita pun perlu mengingat apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Apalagi kita menjelang 1 tahun, bentar lagi akan melewati tahun 2020, tahun yang cukup chaos menurut kita semuanya. Tapi kita berharap kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, menunjukkan jalan kepada kita, memberikan pengharapan senantiasa bagi kita semuanya, agar kita bisa menjalani hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Agar Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengampuni segala dosa kita dapat bertemu dengan Tuhan, dan kita mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan di dalam hidup pada Tuhan. Sehingga teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah memiliki hubungan pribadi di dalam Tuhan. Entah apapun kekurangan kita, entah apapun yang menjadi persoalan kita, datanglah kepadanya, minta di dalam doa agar Tuhan tunjukkan jalan, agar Tuhan yang memberitahukan apa yang perlu kita kerjakan, sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, dan kita dapat melewati fase-fase yang sekarang ini. Dan juga teman-teman, doakan saya agar kita semua dalam keadaan yang baik dan kita dapat melewati situasi yang berat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba bersama teman-teman Naposo, kami semuanya dapat mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami tetap memiliki hubungan pribadi yang baik kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, agar kami semakin senantiasa semakin ingin lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Kami hanya berada kepada Tuhan. Engkau yang membimbing, Engkau yang menolong kami semuanya. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu kami dan berikan kami kekuatan, pengharapan, sehingga kami tetap dapat berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.